fawaid min as-sulasi al-mazid. Al-mazid fihi. Itu fawaid. Apa mana fawaid? Faidah. Faidah dari sulasi mazid. Yang pertama tadi ada ta'diyah. Ta'diyah. Apa makna ta'diyah? Yaitu mengubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Misalnya, apa contohnya? Misalnya nazala. Apa makna nazala? Turun. Menjadi anzal atau nazzala. Apa makna anzala atau nazzala? Menurunkan. Perubahan dari turun menjadi menurunkan, ini proses merubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Merubah fi'il lazim menjadi muta'addi disebut apa? Ta'diyah. At-ta'diyah. Mengubah fi'il lazim menjadi ta'addi. Yang kedua apa lagi? Tadi mutawa'ah ya. Yang kedua tadi musyarakah. Yang kedua lil musyarakah. Al musyarakah. Apa makna musyarakah? Yaitu mengandung arti saling. Artinya kedua belah pihak terlibat, muncul kata saling. Apa contohnya? Yaitu dari doroba. Apa makna doroba? Memukul. Berapa orang yang mukul? Satu arah aja. Dipukul, yang dipukul diam. Nah, ketika saling balas-balasan, maka misalnya berubah menjadi kalimat doroba. Maka makna doroba menjadi apa? Saling memukul. Nah, saling ini disebut faidah lil musyarakah. Disebut apa? Lil musyarakah. Nazara melihat. Nazara Abu Azmiyah ukhtan. Satu orang ukhti. Yang lihat Abu Azmiyah dia balas ngeliat enggak? Balas ngeliat Ustaz. Enggak, nanti sekarang masih satu. Hanya nazara berarti atau lihat. Nanti nazara. Tapi ketika nazara Abu Azmiyah ukhtan, berarti Abu Azmiyah ngelirik, dia balas lirikan. Muncul kata apa? Saling. Nah, saling ini disebut dalam sorof lil musyarakah. Muncul mana? Saling. Yang kedua, yang ketiga apa tadi? Mutawa'ah. Mutawa'ah dulu ya. Lil mutawa'ah. Yang kedua al mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Dampak. Yaitu dampak dari hasil sebelumnya. Dampak dari pekerjaan sebelumnya. Atau definisi lain adalah mutawa'ah ini secara arti kebalikan dari ta'diyah. Mutawa'ah kebalikan dari apa? Ta'diyah. Kalau ta'diyah merubah fi'il lazim ke muta'addi. Adapun mutawa'ah sebaliknya merubah fi'il muta'addi menjadi lazim. Apa contohnya? Misalnya Ta'allama. kasartu al-qalama misalnya. Al-qalama apa maknanya? Saya mematahkan pulpen. Fatakas sarok dalika al-qalam. Fatakas sarok dalikal qalam. Apa makna takas sarok? Yaitu patahlah. Maka patahlah pulpen tersebut. Dari mematahkan menjadi patah. Kasarok maknanya apa yang atas? Mematahkan. Yang atas mematahkan. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Mematahkan muta'addi. Takassara itu patah, berarti lazim. Tadi kita katakan mutawa'ah kebalikan dari apa? Ta'diyah.
Ta'diyah lazim ke muta'addi, mutawa'ah dari Muta'adi. muta'addi ke lazim. Kasaratul qalama, saya telah mematahkan pulpen. Fata kasarat dalikal qalam, maka patahlah pulpen tersebut. Seperti kaca juga. Kasartuz zujaja, saya memecahkan kaca. Fata kasarat dalikal zujaj, maka patahlah kaca tersebut, pecahlah kaca tersebut. Baik, ini faidah yang kedua. Apa maknanya lil mutawa'ah, atau memiliki makna hasil dari pekerjaan sebelumnya. Ini keberapa? Ketiga, Tiga. Keempat apa itu? ditaksir. Lid taksir. Keempat, lid taksir. Keempat, lid taksir. Apa makna lid taksir? Banyak. Menjadi Yaitu banyak. banyak. Atau kita samakan at-taksir. Keempat adalah mengandung faedah at-taksir. Taksir maknanya memperbanyak atau memiliki arti banyak, mengandung arti banyak. Apa misalnya tadi? Misalnya Tofa Muhammadun al-aba, jadi objek dia, objek yang diputar-putarin. Apa mana Tofa Muhammadun? Muhammad Keliling. telah mengelilingi lapangan. Berapa kali mengelilinginya? Satu. Sekali, karena kalimatnya menggunakan fi'il lazim. Tofa memiliki arti sekali karena menggunakan fi'il sulasi mujarrad. Tofa sulasi apa? Mujarrad, cuma 3 hurufnya, to, alif dan fa. Maknanya Muhammad telah mengelilingi lapangan. Berapa mengelilinginya? Cuma Sekali. 1 kali. Ketika kita rubah menjadi tawafa, jadi tawafa Muhammadun al-mal'aba, maka maknanya Muhammad telah mengelilingi lapangan berkali-kali. Jadi banyak mengelilinginya, muncul kata banyak. Nah, dari mana banyak ini? Yaitu dari perubahan tofa menjadi tawafa yang mengandung arti lid taksir. Mengandung arti lid taksir. Jadi muncul kata apa? Banyak. Ini yang keempat, yaitu muncul arti lid taksir. Yang kelima, apa Pak Andri? Apa kelima ya Ikhwan? Tazohur. Litadahur. Tazahur. Kemana tazahur? Pura-pura. Pura-pura. Yang kelima adalah at-tazahur. Apa makna tazahur? Yaitu pura-pura. At-tazahur, pura-pura. Misalnya apa? Maroto. Muhammadun. Apa maknanya? Muhammad telah sakit. Ini sakit beneran atau sakit goro-goroan? Beneran. Sakit beneran ya, nggak goro-goroan ya, sakit beneran. Ketika dirubah menjadi kalimat tamarodo, berubah menjadi tamarodo Muhammadun, maka maknanya berubah menjadi apa? Muhammad pura-pura sakit. Tamarodo Muhammadun, Muhammad pura-pura apa? Sakit. Kenapa kok ada muncul pura-pura? Karena ini mengandung arti apa? Lid tazahur, mengandung arti lid tazahur, yaitu berpura-pura. Dari maroto menjadi tamaroto. Ini yang kelima, tazahur. Apa arti tazahur? Yaitu pura-pura. Jadi sementara ada ta'diyah merubah fi'il lazim ke muta'addi,
Kemudian ada ilmu syarah, musyarakah mengandung arti saling. Kemudian ada Mutawa'ah. mutawa'ah, yaitu hasil atau dampak dari pekerjaan sebelumnya, atau istilah lainnya merubah fi'il muta'addi menjadi lazim. Yang keempat ada taksir, yaitu mengandung arti banyak, mengandung arti banyak. Yang kelima ada tazahur, mengandung arti kurang-kurang. Yang keenam sekarang Bil mubalaghah. mubalaghah dulu ya. Yang keenam al mubalaghah. Apa makna mubalaghah? Yaitu memiliki arti bertambah atau semakin atau sangat. Mubalaghah semakin, bertambah atau sangat. Apa misalnya? Misalnya hamura at-tufahu. Apa misalnya? Hamura at-tufahu. Hamura at-tufahu. Apa maknanya? Apel itu merah. Apel itu adalah merah. Ketika kita katakan hamura at-tufahu, berarti itu merahnya baru apa? Merah biasa. Merahnya baru sedikit. Ini misalnya apelnya. Nah, berarti kurang lebih merahnya baru di sekitar ini aja. Ketika baru merahnya sedikit, itu disebut apa? Hamura at-tufahu. Merahnya baru sedikit. Jadi baru merah permulaan. Kalau cabai itu masih masa transisi dari hijau ke awal-awal merah, jadi oranye sedikit, jadi hamura. Nah, ketika merah ini bertambah banyak, bertambah merah lagi, harus menggunakan lil mubalaghah, harus menggunakan fi'il yang lil mubalaghah, sehingga harus dirubah menjadi apa? Ihmarra. At-tufahu. Apa makna ihmarra? Yaitu apelnya bertambah merah. Jadi bertambahnya lebih banyak lagi. Kurang lebih kalau seandainya ihmarra, ini tufahnya udah lebih banyak. Ya sebut saja setengah misalnya. Ini udah merah setengah. Ini apa? Ihmarra, bertambah merah. Dan mubalaghah itu bertingkat. Ada mubalaghah dengan if'alla seperti ihmarra, nanti ada lagi mubalaghah yang lebih lagi, yaitu mubalaghah dari if'alla. Apa wazannya? Yaitu if'alla, sehingga ini menjadi ihmarra. Nah, ketika berubah dari ihmarra menjadi ihmarra, ini syiddatul mubalaghah. Artinya bertambah lagi apa? Mubalaghahnya. Asalnya cuma sedikit merahnya, berubah ihmarra menjadi setengah. Nah, kalau ihmarra, ini bisa kita katakan sudah merah semuanya. Jadi karena sudah bertambah apa? Bertambah banyak merahnya. Jadi ada tingkatannya kalau mubalaghah. Ada mubalaghah yang sedikit, yaitu if'alla, ihmarra. Ada mubalaghah yang lebih banyak lagi atau disebut syiddatul mubalaghah, yaitu dengan wazan if'al, seperti dari ihmarra menjadi ihmarra. Ini yang beberapa keenam. Kemudian terakhir ke-7, terakhir ya. Ya. 7 adalah lid qalabi. 7 adalah lid qalabi. Apa makna talab? Yaitu permintaan. Jadi kalau talab maknanya apa? Permintaan. Nah, ini wazannya adalah wazan istaf'ala. Wazan apa? Istaf'ala. Apa contohnya? Ghafara. Contohnya ghafara. Ghafara. Apa makna ghafara? Telah mengampuni. Ghafara
telah mengampuni. Nah, ketika kita mau minta ampunan, minta pengampunan, harus dirubah ke wazan istaf'ala sehingga menjadi istaghfar. Istaghfar. Apa makna istighfar berarti? Meminta ampunan. Istighfar meminta ampunan. Kayak tadi gosala mencuci. Kalau minta dicucikan berarti istighfar, meminta dicucikan. Kataba menulis. Kalau minta ditulisin istaktaba. Istaktaba minta dituliskan. Apalagi akala misalnya makan, minta dimakanin, disuapin, berarti istakala. Istakala minta dimakanin, disuapin. Doroba memukul, dia minta dipukulin, maka istadroba minta dipukulin. Jadi fi'il istaf'ala itu mengandung arti apa? Lid talabi, yaitu mengandung arti permintaan. Nah, 7 ini yang kita bahas di bab sulasi mazid sebagai fawaid atau faidah yang terkandung dalam sulasi mazid. Nah, berarti setiap antum temukan ada sulasi mujarrad berubah ke sulasi mazid, antum tinggal sesuaikan dengan 7 faidah ini. Apakah dia lid ta'diyah, apakah dia lil mutawa'ah, atau dia maknanya musyarakah, atau makna-makna yang lain. Nanti disesuaikan. Dan waktu itu kita sudah bahas bab per babnya. Ada bab 1 paling banyak lid ta'diyah, bab kedua paling banyak lid ta'diyah, dan seterusnya. Nah, ini diantara faidah yang kita bahas dari mana? Dari sulasi mazid. Kelas ya. Artinya adalah yang mempunyai 4 huruf semata-mata. Maksudnya 4 huruf saja. Jadi fi'il yang punya berapa? 4 huruf saja. Bukan 5, bukan 6, tapi hanya 4 huruf semata-mata. 4 huruf saja. Tapi ada catatan dari beliau, 4 hurufnya ini yakni fi'il yang asli madinya, fi'il yang asal madinya. Jadi yang asal madinya 4 huruf sahaja. Jadi mau ngitung 4 hurufnya gimana? Kita lihat ke mana? Ke fi'il madi, ke fi'il madinya. Jangan lihat ke mudhari', jangan lihat ke masdar, jangan lihat ke fi'il nahi, tapi lihat ke mana? Ke fi'il madi. Seperti apa kata beliau? Seperti dahroja, harjama, tom'ana, dan sebagainya. Dahroja itu 4 huruf, dan itu huruf asli semua. Maka ini adalah fi'il rubai mujarrad. Harjama itu 4 huruf dan semuanya huruf asli. Maka dia adalah fi'il rubai mujarrad. Tom'ana juga sama 4 huruf dan semuanya huruf asli. Maka dia adalah rubai mujarrad. Nah, makanya kata beliau ada 2 hal untuk menentukan fi'il rubai mujarrad atau bukan. Pertama apa? Lihat ke bentuk asal fi'il madinya. Jadi patokan mana? Jadi patokan adalah asal fi'il madi. Jangan melihat yang lain-lain. Terus yang kedua ini penting. Bagaimana membedakan huruf asli dan huruf zaidah, huruf tambahan dan huruf asli? Gimana caranya? Yaitu sederhana, huruf asli kalau berubah menjadi bentuk lain, dia tidak dihapus, dia tidak dihilangkan, berarti dia huruf asli.
Kalau ada huruf yang ketika berubah wazannya dia terhapus hurufnya, maka itu huruf tambahan. Seperti apa? Seperti misalnya di bab ke-1 sulasi mazid. Ala. Berapa huruf nih? 4. Yaitu hamzah, fa, ain, lam. Tapi kita masih bingung seandainya apakah hamzahnya ini huruf asli atau bukan. Maka untuk memudahkan kita rubah ke mudhari'. Apa mudhari'nya? Fa'af'ala berarti yuf'ilu. Yuf'ilu. Kita melihat ada yang terhapus enggak? Ada. Mana? Huruf hamzah. Nah, ketika dia berubah terhapus berarti dia huruf apa tuh? Tambahan. Huruf tambahan. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi untuk bisa melihat huruf tambahan apakah dia kalau dirubah terhapus atau tidak. Kemudian selanjutnya biasanya huruf tambahan itu kalau ditaruh ke wazan dia selain huruf fa, selain huruf ain dan selain huruf lam. Jadi kalau dia ditaruh di mana? Di wazan, dia selain huruf apa? Fa, ain dan lam. Gimana misalnya? Misalnya istaghfaro. Ini berapa huruf? 6. Antum bingung, mana saja huruf asli, mana huruf tambahan? Apakah semua huruf asli atau semuanya huruf tambahan? Nah, gimana caranya? Yaitu antum turunkan dulu, antum cocokkan dulu ke wazannya. Apa wazannya? Yaitu istaf'ala. Wazannya istaf'ala. Nah, kaidahnya adalah selain huruf fa, selain huruf ain, dan selain huruf lam, berarti dia huruf apa? Huruf tambahan. Berarti mana huruf tambahannya? Yaitu alif, sin, hamzah wasal, sin dan huruf ta. Jadi disesuaikan dulu. Kalau ketika ditaruh di wazan dia selain fa, selain ain, dan selain lam, berarti dia huruf tambahan. Contoh lain misalnya in fa'ala. Misalnya apa? In kasara. Kita bingung nih, in kasara ini berapa huruf ya? 5. Kita bingung mana huruf aslinya, mana huruf tambahannya, apakah semuanya huruf asli atau bukan? Gimana caranya? Pertama, sesuaikan dulu, turunkan dulu ke wazannya. Apa wazannya? Infa'ala. Iya, infa'ala. Nah, ketika sudah ketahuan mana huruf tambahannya, kita katakan huruf tambahan adalah huruf selain dari fa, ain, lam. Berarti mana huruf tambahannya? Yaitu hamzah wasal dan nun. Nah, berarti ketika sudah seperti ini pada istaghfara dan pada infa'ala ini ketahuan. Istaghfara tambahannya adalah ista. Ista itu tambahannya. In kasara berarti tambahannya adalah in. Nah, berarti goin, fa, ra ini huruf asli. Berarti kaf, sin dan ra berarti huruf asli. Nah, tinggal untuk lihat huruf aslinya ada berapa. Huruf aslinya ada berapa? 3. Nah, maka kita katakan ini sulasi mazid. Sulasi mazid. Kenapa kita katakan sulasi? Karena huruf aslinya ada 3. Kenapa kita katakan mazid? Karena ada tambahan. Jadi lihat ke situ. Nah, sementara kalau rubai mujarrad itu ketika ditaruh ke wazan itu hurufnya pasti fa, ain dan lam. Pasti apa? Pasti fa, ain dan lam. Misalnya nanti kita akan bahas sulasi mujarrad, ini cuma satu babnya. Antum bisa tengok dulu, antum lihat ke situ. Yaitu afwan rubai. Rubai mujarrad itu cuma satu. Antum lihat babnya, yaitu bab fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Nah, dari yang kita tadi bahas, kita bisa mengetahui pertama apa? Huruf tambahan ketika dari madhi ke mudhari atau ketika dirubah dia tidak dihapus. Misalnya fa'lala. Kita ambil contohnya tadi di atas ada dahroja.
Fa'lala, contohnya apa tadi? Dahroja. Ketika dari dahroja kita rubah menjadi mudhari, yufa'lilu, berarti menjadi apa? Yudahriju. Dahroja, yudahriju. Nah, dari dahroja, yudahriju ada yang dihapus tidak tuh? Ada yang dihapus nggak? Tidak ada. Ini satu poin. Kita bisa mengatakan huruf aslinya, huruf-hurufnya itu semua huruf asli. Nah, cara kedua adalah kita turunkan ke wazannya. Tadi fiilnya apa? Dahroja. Fiilnya dahroja. Kita turunkan ke wazan. Wazannya apa tadi? Fa'lala. Wazannya adalah fa'lala. Tadi kita punya kaidah untuk menentukan huruf tambahan atau huruf asli adalah apa? Bahwa huruf tambahan adalah huruf selain dari fa, selain dari ain, dan selain dari lam. Nah, fa'lala ini ada tidak yang selain fa, ain, dan lam? Ada tidak? Enggak ada. Semuanya fa, semuanya ain, dan semuanya lam. Nah, maka dahroja ini semuanya huruf asli. Semuanya huruf asli. Kenapa? Karena dal ini huruf fa, ha itu huruf ain, ra itu huruf lam, dan jim huruf lam kedua. Nah, semuanya masuk fa, ain, lam. Nah, ketika semuanya dia dicocokkan, hurufnya ketemu fa, ketemu ain, ketemu lam pada wazan, berarti dia huruf apa? Asli. Beda tadi ini istaf'ala, ada huruf selain fa, ain, lam. In fa'ala, ada huruf selain fa, ain, lam. Nah, berarti yang selainnya itu adalah huruf tambahan. Ada gambaran kan? Ya, jadi dari sini kita bisa ambil dua kesimpulan. Pertama, untuk bisa membedakan mana huruf asli, mana huruf tambahan adalah apa? Apakah ketika berubah bentuknya hurufnya terhapus atau tidak? Itu yang pertama. Apakah ketika berubah bentuk dia terhapus atau tidak? Kalau ketika berubah bentuk dia terhapus, tadi kayak af'ala yuf'ilu, hamzahnya kehapus. Kalau kehapus berarti huruf asli atau tambahan? Berarti huruf tambahan. Kalau dia kehapus berarti huruf tambahan. Tapi beda seperti tadi, fa'lala dahroja yudahriju. Dahroja berubah menjadi yudahriju. Ada yang kehapus tidak? Tidak ada. Berarti ini bisa kita jadikan modal bahwa dahroja itu hurufnya asli semua. Itu yang pertama. Jadi apakah ketika dirubah ada yang terhapus atau tidak? Kalau ada yang kehapus berarti dia huruf tambahan. Kita tambahin lagi biar lebih kuat. Istaf'ala, istaghfara. Mudhari'nya apa istaghfara? Yastaghfiru. Yastaghfiru. Nah, di sini ada huruf yang terhapus tidak? Istaghfara, yastaghfiru, ada yang kehapus nggak? Ada. Apa huruf yang kehapus? Hamzah wasal. Nah, ini menguatkan bahwa hamzah wasal, sin dan ta ini adalah huruf tambahan. Karena ketika berubah dia bisa terhapus. Baik, ini mungkin parameter pertama. Kedua, yang jadi patokan apakah dia huruf asli atau tambahan adalah apa? Ketika diturunkan atau disesuaikan ke wazan, apakah dia termasuk wazan huruf fa, ain, dan lam? Apakah dia termasuk fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, atau bukan? Kalau dia sesuai dengan fa fi'il, sesuai dengan ain fi'il, sesuai dengan lam fi'il, berarti dia huruf apa? Asli. Kalau diturunin, dicocokin sesuai fa, ain, lam, berarti dia huruf asli. Tapi ketika dicocokkan dia nggak sesuai dengan fa, ain, dan lam, berarti dia huruf tambahan. Yang keberapa? Kedua. Terakhir bisa dulu lagi. Bedakan cara bedakan huruf asli dan tambahan. Untuk memastikan atau mengetahui bahwa dalam satu wazan itu
Huruf lamnya ada berapa? Dua. Ada dua. Nah, maka kita katakan selagi dia masih lam, walaupun ada dua, maka dua-duanya itu huruf asli. Jadi bukan lam yang pertama saja asli, kedua tambahan, atau lam kedua asli, pertama tambahan, enggak. Pokoknya selagi dia lam, selagi dia ain, dan selagi dia fa, berarti dia huruf asli. Ada gambarannya? Baik. Pak Andre, Pak, diulangi Pak. Dua cara membedakan